Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ayolah rahimakumullah. Yang pertama, marilah senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini, pada detik hari ini, kita masih diberikan banyak sekali kenikmatan dan juga kesehatan, sehingga pada hari ini kita masih diberikan kekuatan untuk melaksanakan kewajiban kita, yaitu puasa Ramadan. Yang kedua, salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah qudwah hasanah kita, suri teladan kita, sesosok manusia yang paling sempurna, yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin, Allahumma amin. Ayolah rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, sedikit saya akan menyampaikan hikmah berbuka puasa dengan kurma dan air putih. Ketika waktu sore hari menjelang berbuka, biasanya kita disibukkan oleh kegiatan-kegiatan yang saya kira kurang perlu. Kita terlalu sibuk untuk mencari menu-menu berbuka, jalan-jalan kemana hanya untuk mencari menu berbuka. Kadang kita juga disibukkan dengan membuat atau menyiapkan menu berbuka itu sendiri. Setelah kita mendapatkan apa yang kita inginkan dari berbagai macam, ada es campur, ada es buah, ada jus, makan juga sangat komplit, ada ayam goreng, ada ayam bakar, dan berbagai macam lauk. Begitu kita siapkan di hadapan kita, dan ketika kita mendengarkan azan dikumandangkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Masya Allah, kita begitu semangatnya, bahkan kita seakan-akan balas dendam. Begitu azan dikumandangkan, kita berdoa, kemudian kita makan. Di sana ada cola, kita makan, habis. Tetapi masih ada jus, kita minum, habis. Tidak cukup juga. Bahkan kadang di sana juga ada es campur, kita makan juga. Bahkan perut kita sudah merasa sakit, tetapi mulut kita masih ingin memakan atau meminum yang lain. Belum lagi di sana ada nasi, lauk dengan ayam goreng dan lain sebagainya, semuanya kita makan. Dan ingatkah, ketika kita seperti itu, apa yang terjadi? Perut kita kekenyangan, perut kita bahkan sampai sakit. Ketika kita mau sholat, badan kita menjadi malas. Ketika kita sholat, berat sekali untuk melaksanakan sholat tersebut. Apalagi ketika datang isya, kemudian sholat tarawih. Tentunya kita tidak akan maksimal. Karena apa? Karena kita merasa kekenyangan. Karena kita terlalu banyak makan. Apa ini yang salah? Apakah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyontohkan seperti itu? Coba kita lihat, kita perhatikan bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berbuka. An Anas bin Malik qala, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yuftiru qabla an yusalli ala rutubat. Fa illam takun rutubat
fatumairat, fa illam takun tumairat hasawatin min ma. Dari Anas bin Malik, ia berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau berbuka sebelum sholat, beliau berbuka dengan rutop, kurma basah. Jika tidak ada rutop, maka dengan tamr, kurma kering. Dan jika tidak ada tamr, maka beliau berbuka dengan seteguk air putih. Imam Ibnul Qayyim rahimahumullah, beliau menjelaskan terkait dengan hadis di atas, ada hikmah yang sangat luar biasa ketika kita berbuka dengan kurma ataupun air putih. Ketika seseorang seharian berpuasa, otomatis lambung dalam keadaan kosong. Dan tidak ada makanan yang paling sesuai, paling baik, paling mudah diserap oleh hati atau liver, kemudian dirubah menjadi energi, dan kemudian disebarkan ke seluruh tubuh kita, yaitu kurma atau air putih. Dr. Ahmad Abdul Rauf Hashim dalam kitabnya Ramadan Watib juga menjelaskan bahwasanya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memilih menu berbuka puasa dengan kurma dan air putih, ini terdapat hikmah yang sangat baik untuk kesehatan kita. Pemilihan menu ini tidak lepas dari bimbingan dan juga wahyu ilahi. Artinya apa? Menu ini dipilihkan langsung oleh Sang Pencipta, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, inilah menu yang terbaik untuk berbuka puasa. Ayo alfillah rahimakumullah, ketika kita berbuka dengan makanan-makanan yang biasa kita siapkan seperti biasanya, yang tadi sudah saya sebutkan di atas, ada berbagai macam rasa menu yang biasanya kita makan. Tadi saya jelaskan, misalnya kita ambil es buah, ada es jus, itu nafsu kita tidak akan berhenti. Bahkan menunya sudah habis, perutnya sudah sakit, tetapi nafsu kita belum puas. Coba kita bandingkan ketika kita berbuka dengan kurma seperti ini. Syukur-syukur ada kurma basah, rutop. Kalau tidak ada kurma basah, kita bisa ambil kurma kering atau tamar. Bayangkan saja ketika kita berbuka, kemudian kita ambil 1 atau 3 atau bahkan mungkin 5, kemudian kita makan, apa yang terjadi? Nafsu ini sudah meredam. Nafsu ini betul-betul sudah cukup dengan apa yang kita makan, beda dengan makanan yang lain. Mungkin kalau bagi yang suka sekali mungkin bisa kuat sampai 9 ataupun 11 atau 13, pokoknya yang ganjil. Tetapi ini beda dengan makanan-makanan yang lain. Ketika makanan yang lain, nafsu ini tidak akan berhenti. Minum juga sama. Ketika kita meminum seteguk air putih ini, langsung di lambung ini merasa dingin. Dan juga nafsu minum ini langsung hilang. Coba ketika kita buka minum 1 gelas ini, apakah nafsu kita masih liar? Insya Allah tidak. Beda dengan jus. Antum minum jus 1 gelas, kurang. 2 gelas, masih mau lagi. 3 gelas, masih mau lagi. Sampai perutnya sakit,
nafsu kita masih. Tetapi ketika dengan air putih, Masya Allah, kita cukup 1 gelas, itu sudah melegakan. Dan efeknya, ayo fillah rahimakumullah, sangat luar biasa sekali ketika kita berbuka hanya dengan kurma dan air putih menjelang sholat maghrib. Masya Allah, dengan entengnya, dengan energi yang tetap, kita sudah bisa melaksanakan sholat dengan tenang, dengan kuat, bahkan dalam keadaan kita fit. Beda ketika kita makan makanan yang lain tadi. Biasanya karena terlalu banyak yang kita makan, kita menjadi malas untuk beribadah. Kalau ini kita mampu bertahan sampai sholat tarawih, Masya Allah, sholat tarawih kita juga akan lebih enteng, akan lebih mudah, tanpa ada gangguan kekenyangan. Ayyuhal fillah rahimakumullah, dari penjelasan di atas kita ambil hikmah. Di sana ada 4 hikmah yang bisa kita ambil ketika kita berbuka hanya dengan kurma dan air putih. Yang pertama, hikmah yang bisa kita ambil, kita bisa efisiensi waktu. Kenapa? Karena ketika di sore hari menjelang berbuka, daripada kita pergi ke sana ke sini buat ini buat itu, cukup kita siapkan kurma yang sederhana ini. Bahkan kita bisa beli 1 dus, 2 dus sekalian untuk 1 bulan. Kemudian di sore hari kita bisa maksimalkan untuk ibadah. Kita bisa tilawah, kita bisa murojaah, kita bisa mendengarkan kajian, bisa menambah hafalan. Masya Allah, tidak akan banyak waktu yang terbuang dengan sia-sia. Kemudian yang kedua, hikmah dengan berbuka puasa dengan kurma dan air putih ini, yaitu kita mendapatkan kesehatan yang maksimal. Kenapa? Ketika kita puasa seharian, kondisi tubuh kita lambung kosong, ketika kita memakan makanan yang lain, misal katakanlah, saya contohkan, kita makan kolak, itu berefek tidak baik untuk tubuh kita. Kenapa? Karena kondisi tubuh kita, lambung kita kosong, kemudian yang kita makan adalah kolak. Itu kan ada kandungan 1 minyaknya, 2 gulanya, yang itu biasanya kalau antum ingat, biasanya di musim puasa antum pada tenggorokannya sakit, radang tenggorokan. Kenapa? Karena antum banyak makan yang manis-manis, tetapi manisnya tidak alami. Belum lagi ketika antum makanan-makanan yang lain, yang sebagian di sana ada zat-zat yang tidak baik untuk tubuh kita. Tetapi kurma dan air putih ini zat yang paling bagus untuk tubuh kita. Bahkan bagi orang yang pengen diet, inilah kesempatan yang terbaik untuk diet. Bagi yang punya penyakit-penyakit degeneratif, penyakit-penyakit yang bahkan dianggap berat, coba praktekkan, coba buktikan 1 minggu, lebih-lebih 1 bulan sekalian antum berbuka, bahkan kalau lebih ekstrimnya lagi berbuka, kemudian juga sahur hanya dengan kurma dan air putih. Ayyuhillah rahimakumullah. Kemudian hikmah yang ketiga, ketika kita berbuka dengan kurma dan juga air putih, secara finansial kita lebih hemat. Tidak banyak biaya yang kita keluarkan untuk membeli ini daripada untuk membeli menu-menu yang lain. Insya Allah kita akan lebih hemat. Kemudian terakhir, ayyuhillah rahimakumullah, dengan kita berbuka dengan kurma dan air putih, tak terasa kita bisa meningkatkan kualitas ibadah kita. Kenapa? Karena tadi ketika kita buka dengan makanan yang lain, perut kita jadi kekenyangan, perut kita jadi sakit. Hanya sekedar sholat maghrib saja kita malas, sakit, apalagi sholat tarawih. Kenapa? Kebanyakan makan.
Dr. Zaidul Akbar di dalam kitabnya Jurus Sehat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, berlebih-lebihan di dalam makanan akan menyebabkan kemalasan di dalam ibadah. Ketika kita kebanyakan makan, kebanyakan apa yang kita masukkan ke dalam perut kita ini terlalu banyak, perut kita terlalu kekenyangan, efeknya adalah kita akan merasa malas di dalam ibadah. Dan kurma ini mengajarkan kita untuk makan sederhana dan tidak perlu banyak-banyak. Kenapa? Kita tidak mungkin makan terlalu banyak kurma ini. Dengan begitu, insya Allah ibadah kita akan lebih maksimal. Ayyuhal fillah rahimakumullah, mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan, itu atas salah saya pribadi. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.